Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Yulianti akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu untuk kelas 10. Bab yang pertama adalah aku selalu dekat dengan Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu kita ini dengan sebuah ungkapan bahwa jika ingin melihat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana kedekatanmu dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menganggap Allah itu penting dan mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, maka begitu pula Allah kepada kita akan mendahulukan kita. Allah akan mendahulukan segala kepentingan dan kebutuhan kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita sudah cuek menomorsekiankan Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak di akhirat nanti Allah pun akan cuek dengan kita dan Allah tidak menganggap kita sebagai prioritasnya. Sebenarnya banyak cara yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, banyak fasilitas, banyak jalan agar kita sebagai hamba senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi fasilitas akal untuk berpikir, merenung, bertafakur, meneliti segala hasil yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan Allah memberikan fasilitas hati untuk digunakan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi jika cara-cara seperti itu juga belum bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih memiliki cara lain, yaitu kadang-kadang Allah menciptakan musibah, menciptakan bencana agar hikmahnya seseorang bisa menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bisa kita lihat apa yang terjadi di negara kita beberapa tahun belakangan ini. Seperti ada tsunami, gempa, bahkan yang sekarang kita mengalami masa pandemi, di mana kita dikepung oleh virus yang berbahaya. Apa yang terjadi? Seseorang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati bencana. Contoh, ketika dia melihat tanah longsor, otomatis berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setidaknya itu caranya. Maka salah satu hikmah dari bencana-bencana ini yang tentu saja menambah keyakinan kita bahwa bencana-bencana ini sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menyiapkan. Begitu juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan pengetahuan kita terhadap Al-Asma dan Al-Husna, atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna ini kedekatan kita kepada Allah. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah dari dua kata. Yang pertama Al-Asma dan yang kedua Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama dan Al-Husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna. Asmaul husna itu tidak hanya menyebutkan nama, tetapi menyebutkan sebutan, menyebutkan gelar
dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Asmaul Husna secara keseluruhan adalah gambaran dari seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.